Kami bersyukur karena Engkau ada dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang membawa kami, bukan hanya menyelamatkan dan menebus dosa, tapi memimpin hidup kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Pagi hari ini kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji, kami mau mengagung-agungkan nama-Mu. Karena kami tahu Engkau layak untuk ditinggikan, Engkau layak untuk diagungkan. Karena Engkau yang memegang hidup kami. Oh, Rana Manusia. Oh, Rana Manusia. Siapakah Allah yang seperti Engkau, yang dengan kasih-Mu yang besar merencanakan semua yang baik buat hidup kami. Siapakah kami, Tuhan, jika Kau menganggap kami layak
Bukan hanya diselamatkan, tapi masuk dalam hadirat-Mu yang kudus, melayani-Mu Tuhan. Buat kami memahami pagi hari ini, buat kami mengerti Kaulah segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting, yang lebih utama yang ada dalam hidup kami selain Kau. Ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidup kami, kesulitan, tekanan, masalah, harapan-harapan yang belum terjawab, doa-doa yang belum terkabul, kami tetap memandang kepada-Mu ya Tuhan. Percaya kami punya Allah. Kau segalanya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bahwa kami pagi hari bertemu dengan Kau, mengalami Kau dalam hidup kami, dan merasakan jamaah-Mu dalam hidup kami. Urapi kami, urapi hamba, di dalam nama Yesus semua yang percaya. Amin. Berikan tepuk tangan, berikan sorak-sorai. Keluarkan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita lihat Mazmur pasal yang pertama. Mulai hari ini kita membaca firman Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama, dan saya mulai menjelaskan dari kitab Mazmur apa yang menjadi catatan bagi kita semua. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu, bahwa Mazmur ini adalah sebuah kitab yang sampai dengan hari ini itu menjadi satu acuan kehidupan setiap orang percaya. Ya. Dan penulis Mazmur bukan hanya Daud, tapi sebagian besar tentunya adalah Daud, karena memang Daud adalah pemazmur yang disenangi di Israel. 2 Tawarik 24 ya, mengatakan dengan demikian. Jadi kenapa kita perlu belajar Mazmur Bapak Ibu? Karena ini bukan hanya sekedar ritual agamawi, tetapi sebuah sikap hati kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang salah menilai bahwa pujian penyembahan kita hanyalah bagian dari sebuah liturgi gereja. Liturgi itu bukan hanya tulisan. Saya dulu bertahun-tahun lamanya ada dalam gereja yang mempunyai liturgi yang kalau kita datang ibadah itu sudah ada semua nyanyiannya, dan biasanya banyak ya. Lebih banyak dari yang kita nyanyikan. 1, 2, 3, 4, kadang-kadang nggak sampai diulang berkali-kali seperti kita. Mungkin 2 kali sudah pindah ke lagu berikutnya. Satu kali saya ikut ibadah, ya kaget saya karena pagi-pagi dia telepon saya, dia bilang saya mau ikut ibadah kamu. Dan waktu dia datang, yang mengagetkan saya itu yang kedua, waktu saya jemput dia lebih formal dari saya. Saya pakai batik begini, dia pakai jas. Dan waktu dia lihat saya, kamu yang khotbah hari ini? Iya. Saya mau dengerin kamu khotbah. Iya Pak. Baju kamu begitu. Ya karena dia pakai jas itu. Dia bilang, atau mau dia khotbah begitu saudara. Saya sudah pikir, wah saya memang kurang memperhitungkan hal itu. Dan waktu sampai di ibadah, beberapa kali selesai, saya tanya, gimana ibadahnya tadi? Gimana khotbah saya? Saya tanya. Lumayan. Itu sudah lebih bagus daripada dia ngomong yang lain. Itu lumayan sudah lebih bagus. Cuma satu itu katanya, kalian gereja ini nggak kreatif, stok lagunya nggak banyak. Itu lagu diputar, diulang 10 kali dari nggak hafal sampai hafal. Saya langsung dapat. Nah itu tujuannya supaya hafal. Kalau 10 lagu belum tentu kita kalau mau ngapalin ya mesti buka buku ya. Ya Bapak Ibu, tetapi apapun yang terjadi, liturgi itu bukan hanya urutan lagu tertulis. Karena hari-hari ini walaupun kita tidak bilang liturgi, tapi sebenarnya kita sedang melakukan liturgi. Coba aja Anda lihat dalam gereja kita, lagu pertama nyembah,
lagu kedua, ketiga praise, lagu keempat nyembah, habis itu khotbah. Betul? Habis khotbah nyanyi lagi, habis itu persembahan dah. Setelah itu pengumuman doa berkat. Kalau tiap minggu itu dilakukan, apa bukan itu begini namanya? Sama aja, cuma nggak ditulis. Nah, persoalannya bukan perlu atau tidak liturgi, tetapi ada kehidupan atau tidak di situ. Itu sebabnya kenapa Mazmur disusun demikian rupa, dan Mazmur pertama ya itu dibuat menjadi sebuah acuan untuk Mazmur selanjutnya. Mazmur pertama dan kedua itu adalah bagian yang sangat penting yang membuat Anda dan saya mengerti kalau Anda dan saya melewatkan Mazmur pertama dan kedua, maka Mazmur lainnya itu menjadi kurang artinya dalam hidup kita. Mengapa Bapak Ibu? Memang tidak ada yang tahu pasti siapa yang nyusun Mazmur ini, Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Tetapi beberapa tradisi Kristen, beberapa Talmud, surat tradisi-tradisi lisan agama Yahudi menunjukkan bahwa penyusunan ini dilakukan oleh Ezra waktu dia ada di dalam pembuangan. Karena dia kumpulkan, karena hari itu untuk pertama kalinya orang Israel kehilangan Taurat. Mereka sudah tersebar, mereka sudah tersingkir, mereka sudah dicabut bukan hanya dari negara mereka. Dan itu sebabnya ketika mereka pindah ke tempat lain, ke negara lain karena dijajah dan ditarik, Ezra mengambil keputusan untuk mengumpulkannya satu demi satu. Dan hebatnya, Mazmur 1 ini benar-benar luar biasa. Itu sebabnya pagi ini mengapa kita perlu belajar Mazmur pasal yang pertama ini. Mari kita baca bersama-sama berganti-gantian, cuma 6 ayat dengan suara keras dari awal sampai akhir. 1, 2, 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Oh, ini nggak ada judulnya. Oke. Ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Siapa yang nggak mau pikun? Yang lain yang mau pikun nggak apa-apa ya. Yang nggak mau pikun angkat tangan. Yang nggak mau pikun saya berikan resep. Mulai menghafal ayat. Saya sama Bu Ratna lagi ngafalin Mazmur 1, Mazmur 2. Kita tutup. Kenapa Bapak Ibu? Selama Anda dan saya terus merangsang otak kita, membuat stimulasi supaya kita ini mikir terus. Jadi jangan salah ya. Ini kebalik dengan pemikiran orang selama ini. Pemikiran orang selama ini makin tua makin nggak boleh mikir banyak-banyak. Makanya cepat mati dah. Kenapa? Karena otaknya nggak lagi bekerja. Otaknya mereka cepat pikun. Saya sudah sampaikan, ya tuh, memang saya sampaikan. Saya harus mengulangi lagi. Dr. Terawan pernah mengingatkan saya, Pak Pendeta tolong kasih tahu jemaatnya yang tua-tua suruh ngapal ayat. Ya. Karena selalu saya kalau ketemu dengan orang dan yang berumur, saya sebentar lagi bergabung dengan mereka 60 ke atas, itu saudara ya. 1 tahun lagi sudah 60 saudara ya. Kita nggak pernah mau mikir lagi. Hari-hari ini memori kita, otak kita itu makin santai dengan adanya handphone. Betul? Ibu-ibu zaman dulu dia tahu persis bagaimana buat bacang, bagaimana buat kue lapis tanpa catatan. Ibu-ibu yang sekarang lihat YouTube tutorial. Betul? Nomor handphone tetangga kiri kanan dulu kita tahu. Saya tahu, saya punya teman-teman dekat ada 10 orang. Saya tahu nomor telepon rumahnya. Hari ini nggak ada yang tahu. Begitu ingin santainya, sampai kami sekeluarga berenam itu sengaja saya datang ke Telkom. Saya minta nomor 6 yang berurutan. 081123 kali 68 saya 01.
Tentunya 02-nya harus Buratna. Tapi 03 harusnya Priska. Tapi Evan bilang, gue yang mau 03. Gue yang paling dekat sama Papa Mama katanya. Jadi dia 03, saudara. 04, 05, 06-nya nggak ada. Saya tanya nomor berapa yang paling dekat lagi? 12. 12. Habis itu, Ben, kamu percaya angka sial nggak? Nggak, adanya 13, Ben. Siap, 13. Nggak ada yang sial dalam hidup saya. Jadi belakangnya angkanya 13. Yang terakhir, cari-cari ke nomor yang paling dekat 30. Pris, kenapa ke 30? Nggak apa-apa, saudara. Ya. Jadi muncul begitu saja, dan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa saya buat begitu? Supaya saya gampang hafalnya. Saya nggak hafal nomornya Mami. Tapi kalau saya lihat di nomor, pasti saya tahu ini nomornya. Saya nggak hafal nomornya Tuhan dulu. Saya nggak hafal nomornya yang lain-lain. Kenapa? Bukan berarti saya tidak mengasihi Anda, tapi saya punya handphone. Tapi handphone inilah yang membuat bodoh. Bisa pintar, tapi sekaligus bisa bodoh. Kenapa? Otak saya makin lama nggak pakai. Ya. Memang membantu banyak, betul. Di Innova itu ada tanda check engine muncul. Biasanya itu ada dua penyebabnya. Filter solarnya harus diganti. Kedua, memang usianya, maksudnya kilometernya berapa puluh ribu sekali dia harus ganti. Dan saya sudah beberapa kali sukses menghilangkan itu. Kenapa harus dihilangkan? Karena kalau tidak dihilangkan itu mengganggu. Sebenarnya nggak ada hubungan yang lain. Satu kali saya nggak suka dengan tanda itu karena saya takut ini ada masalah. Saya pergi ke Toyota 2000, Auto 2000, dan Auto 2000 bilang, oke Bapak tunggu aja di atas, kami mau kerjakan. Lama nggak? Setengah jam. Saya pikir setengah jam sudah. Pak silakan bayar dulu kita sini. 175.000. Hanya ngilangin tanda cek engine itu. Nggak lama kemudian muncullah di YouTube cara menghilangkan cek engine. Ya, 10 detik lari dari sono ke sono, cepet hilang. Karena muncul lagi tandanya, lupa lagi. Ya. Tapi saya tenang, nanti dicari di YouTube ada lagi saudara. Memudahkan, tapi sekaligus juga membodohkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada begitu banyak hal yang Anda dan saya lakukan hari-hari ini yang membuat kita tidak bisa menggunakan akal kita, otak kita. Pagi hari ini, mari kita kembali. Bapak Ibu, kembali menggunakan otak kita. Ya, amin. Amin. Kenapa? Karena dengan menggunakan otak kita akan terus berpikir. Dan selama kita masih berpikir, pasti tidak akan pikir. Ya, karena kita ingat pikir terus. Tapi kalau kita mulai nggak berpikir, nah itu yang masalah. Mazmur 1 ini luar biasa Bapak Ibu. Orang Yahudi hanya punya dua nilai dalam hidup ini. Selalu saya berkali-kali berkata, kenapa di sini dikatakan jalan orang benar dan jalan orang fasik? Karena memang hanya ada dua kemungkinan. Menjadi benar atau menjadi fasik. Kita nggak bisa bermain-main dengan persentase. Kita nggak bisa bermain dengan kata sebagian. Kita hanya mengenal satu, apakah Anda dan saya benar atau fasik. Dan itu memang merupakan prinsip yang selalu Yesus ikuti. Ingat, Yesus Tuhan kita adalah orang Yahudi. Yang diajarkannya pasti sesuai dengan filosofi Yahudi yang ada dalam diri. Lebarlah jalan yang menuju kebinasaan, sempitlah jalan yang menuju surga. Nggak ada jalan tikus mana, jalan tengah mana, nggak ada. Jalan yang ketiga itu usaha kita untuk lari dari kenyataan. Anda dan saya hanya punya dua pilihan. Pilihan yang ketiga itu mau sakar kecil, mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri. Anda dan saya mesti belajar. Alkitab mengajarkan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Itu catatan kita yang pertama. Dan Alkitab berkata dengan jelas, pemazmur ini berkata, berbahagialah, diberkatilah. Bukan hanya berbahagia. Kata berbahagia ini bisa juga diterjemahkan dengan kata diberkati. Sementara banyak orang datang untuk minta diberkati, tapi banyak orang tidak menyadari bahwa dalam hidupnya dia harus ada di dalam proses yang Tuhan mau. Katakan amin. Anda dan saya nggak bisa meminta berkat Tuhan. Anda dan saya nggak meminta berkat,
meminta berkat dari siapapun kalau Anda dan saya tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebaliknya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kata tetapi ini menjadi sebuah apa ya? Dalam tata bahasa itu menjadi sebuah pembeda sekaligus kontradiksi. Artinya orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dia pasti tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dia tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan ini menjadi pembuka awal dari Mazmur-Mazmur selanjutnya. Mengapa? Karena penyembahan kita kepada Tuhan itu bukan hanya pada saat Anda dan saya menyanyikan pujian, pada saat Anda dan saya mengangkat tangan kita, pada saat Anda dan saya mungkin berlutut. Penyembahan kita adalah juga berbicara tentang kehidupan kita. Bapak Ibu, begitu Anda dan saya menyembah Tuhan, dan harus saya merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur. Betapa banyaknya aktivitas rohani yang dilakukan oleh Daud. Itu kita lihat Mazmur pasal yang keempat. Lompat sedikit ya. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Ya Allah, apabila aku berseru, jawablah. Ya Allah yang membenarkan aku, di dalam kesesatan Engkau memberikan kelegaan. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Lihat berapa banyak hal yang dia lakukan dalam hidupnya. Dia bisa berdoa, dia bisa berseru, dia bisa minta kasihan Tuhan. Begitu banyak hal yang dia lakukan. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan, yang disebut dengan penyembahan kita, sekali lagi Bapak Ibu, itu bukan berbicara hanya tentang aktivitas rohani yang kita lakukan dalam Tuhan. Satu kali Tuhan Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, dan dia berkata, kamu orang Yahudi kenapa ngomong sama aku? Yesus bilang, kamu menyembah Tuhan di Yerusalem, di Bukit Sion, aku menyembah di Bukit Gerizim. Karena orang Samaria itu adalah orang-orang yang hanya mempercayai Pentateuch 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di luar itu mereka tidak percaya. Makanya di dalam ayat-ayat yang lain yang ketika Tuhan membangunkan rumah Allah di Bukit Sion, bait Allah buat orang Samaria, enggak, kami tidak percaya. Kami akan menyembah Tuhan di Gerizim. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, engkau satu kali akan datang, penyembah-penyembah benar akan menyembah kepada Allah dalam roh dan kebenaran, tidak di Yerusalem, tidak di Gerizim. Kenapa Yesus bicara seperti itu? Dia mengutip apa yang dikatakan oleh pemazmur bahwa dalam kehidupan kita menyembah itu bukan tergantung dari tempat, bukan tergantung dari waktu, bukan tergantung dari sikap hati pada waktu itu saja. Tapi penyembah benar adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kalau sudah bicara roh, itu undefinited, tidak bisa terdefinisi. Dan dalam kebenaran, kenapa Yesus harus mengatakan begitu? Karena orang banyak menyembah Tuhan dalam roh, tapi hidupnya nggak benar. Atau sebaliknya, banyak orang hidup dalam kebenaran, tapi tidak pernah bisa menyembah Tuhan dalam roh. Nggak pernah berekspresi, nggak pernah menyampaikan. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur. Begitu banyak aktivitas kegiatan yang dilakukan pada doa. Dia nggak hanya sekedar berdoa, dia nggak hanya sekedar meminta, dia mengangkat tangan, dia berlutut, dia bersujud. Dan pemazmur berkata, orang yang suka akan firman Tuhan
merenungkan firman Tuhan, pasti hidupnya akan berubah. Pasti dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pasti dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dia akan berjalan menurut kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata berjalan itu berasal dari bahasa Ibrani, halakah. Apa yang dimaksud dengan kata halak atau halakah ini? Berbicara bukan jalan seperti yang kita berpikirkan. Di depan jalan Ciamplas, belakang jalan Cipaganti, di sana waktu bencana. Kita berpikir jalan itu adalah lokasi. Tapi kata jalan yang dimaksudkan di sini adalah sebuah kehidupan. Halakah ini adalah sebuah kehidupan bersama-sama dengan Allah. Dari kata halakah ini menunjukkan bahwa dia berjalan bukan di tempatnya, tapi hidup bersama-sama. Orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik bukan hanya sekedar jalan, tapi dalam kehidupannya kelihatan Bapak Ibu. Beberapa kali saya harus berhadapan dengan kenyataan, dan saya harus memilih apakah saya akan memutuskan hidup melakukan firman Tuhan atau tidak. Bukan hanya di gereja, dalam pekerjaan. Satu kali pabrik tempat saya bekerja dipanggil. Sebelum dipanggil ada utusan dari kantor lingkungan hidup kota Depok. Mereka bilang kami sidak begini-begini, mana unit pengolahan limbahnya, mana prosedurnya, mana laporannya semua. Saya bilang ini kita semua ada, mana izin buang limbahnya, mana UKL UPL. Oh saya tunjukin, bukan ini Pak. Lalu yang mana? Yang dikeluarkan oleh kota. Saya agak bingung. Kami sudah punya yang dikeluarkan oleh provinsi. Dia bilang begini, itu provinsi Jawa Barat, Pemkot belum ngeluarin izin. Saya bilang, bagaimana mungkin? Saya bilang, saya tunjukin, saya pernah keterima dengan dapat penghargaan. Penghargaannya itu diadakan, acaranya itu di Jatinangor. Gubernur Jawa Barat waktu itu yang menganugerahkan. Kenapa? Kita adalah perusahaan farmasi yang 3 tahun berturut-turut terbaik dalam unit pengolahan limbah. Saya bilang sama mereka, kenapa? Mereka tanya, waktu suruh kasih kata sambutan, ditanya, Bapak itu mendadak sekali, kenapa Bapak sebagai industri farmasi bisa membuat standar limbah dan membuang dan jadi teladan se-Jawa Barat? Mereka pikir akan dapat jawaban yang muluk-muluk. Saya bilang, karena produk kami itu diekspor ke Amerika. Kan ini kan PMA, perusahaan Amerika. Dan 6 bulan sekali saya harus kasih report. Report itulah yang akan menentukan Asia Pasifik Direktur Engineeringnya datang ke Indonesia atau enggak. Dan kalau dia temukan temuan-temuan yang aneh-aneh yang melanggar begini, wah nggak lama lah itu manajer engineering, nggak lama umurnya sudah. Tinggal suruh siap-siap aja ngelamar di tempat lain. Jadi saya bilang, ketaatan kami kan, saya juga baru masuk ke situ baru setahun. Ketaatan kami kenapa? Karena tekanan dari sono. Bukan karena sebenarnya kami sadar diri, enggak. Loh, saya kan ngomong jujur. Itu gubernur ya saya begitu. Ya salah sendiri. Nyuruh kasih kata sambutan mendadak ya. Saya ngomong apa adanya. Saya kan pendeta di dalam dan di luar, saudara. Masa di depan Anda saya ngomong yang benar, di luar saya ngomong manis sekali begitu. Saudara, ya enggak lah. Dia dibilang begini. Terus ada setelah makan-makan, saya udah ngerasa ini kayak kepala Kanwil ya, kalau provinsi Kanwil kantor KLH itu datangin saya, Pak, Bapak terlalu jujur, tapi itu membuat kita repot. Berarti Bapak dipilih itu, ya benar sih, datanya Bapak yang paling benar, tapi
bukan karena taat kepada kita. Ya memang enggak. Ya, kita lebih taat ke sebelah sono karena di sono yang menentukan. Nah akhirnya itu di Jawa Barat yang pemerintah kota itu kejar. Saya bilang, Pak, nggak mungkin kita punya izin di provinsi. Kalau harusnya kan gini, oke, nggak ada, sudah ya, berarti kita tinggal buat. Karena ini undang-undang otonomi daerah dan sebagainya. Oke, kan gampang harusnya. Di KLH provinsi sudah dapat. Semua data yang sama nih, yang membuat kita diterima dan kemudian dihargai sebagai perusahaan farmasi yang terbaik. Harusnya begitu masuk pemerintah kota, ya dia tinggal approve dong. Peraturannya sama. Enggak. Dia minta ini, dia minta itu, dia minta ini, dia minta itu. Saya penuhi semua. Tapi masih juga nggak beres. Terus satu orang nepuk bahu saya. Kita ngomong di sebelah, di kantin. Ini sebenarnya simpel aja, Pak. Serahkan pada kami semuanya beres. Oh bagus dong, saya juga udah sibuk. Bagus dong, ya. Jadi gimana? Udah mana dokumennya saya yang beresin. Bulan depan selesai semua. Wah bagus, bagus pisan mananya. Saya bilang saudara, saya udah pusing. Saya suruh anak buah saya tua-tua karena saya di situ bukan hanya manajer tapi karyawan paling muda. Bukan hanya manajer tapi karyawan paling muda karena teman-teman saya itu umurnya udah, karena kita di perusahaan Amerika pensiunnya umur 65. Saya gantiin orang yang umurnya 66. Waktu itu saya belum 40, baru sekitar 38-an. Jadi Bapak Ibu, saya serahin ke dia dokumen. Terus dia bilang, terus gimana selanjutnya? Lah tadi lu bilang mau bantu, bulan depan selesai. Bagaimana selanjutnya? Ya, kumaha Bapak we lah, mau diselesaikan kapan? Ujung-ujungnya saudara, iya Pak, jangan pura-pura nggak ngerti. Emang nggak ngerti saya. Itu maksudnya cuma saya ambil lagi saudara. Waktu dia nyebutin sebuah angka, waduh, saya mesti ngomong dulu. Saya ngomong lah sama atasan saya, kepala pabrik. Saya bilang, Pak, ini begini. Dia mau bantu urus, belum juga beres, belum Pak, beli bisa, semuanya udah ada. Tunjukin semua penghargaan, sudah Pak. Terus gimana? Ya udah keluarin aja. Jangan saya Pak. Kalau keluarin begitu jangan saya. Belum kenapa? Suruh aja anak buah saya nggak mau. Lalu dia bilang gini, udah panggil aja orang datang. Datang orangnya sudah. Kantau. Lalu kemudian atasan saya, dia minta berapa? Saya sebutin angka. Wah itu budgetnya mesti, kamu mesti minta budget dari manajer regional Asia Pasifik karena itu besar. Oke, begitu urusannya minta ke sana saudara. Ini saya, atasan saya di regional Asia Pasifik langsung bilang ini ya formulirnya ini, klausulnya ini. Saya lihat, wow, saya ikutin. Kemudian dia bilang take note, jangan lupa kwitansinya. Nah, saya bilang, nah ini masalah, saya ketemuin lagi orangnya. Oke, kita udah setuju angka segitu. Tate, mestinya dari pertama Bapak betul, tak kudu kadir bolak-balik. Cuma satu pesan saya Pak, saya minta kwitansi merah. Itu mah sama juga bawa saya ke penjara Pak katanya. Loh saya bilang ini aturannya, batal lagi semua, batal lagi. Karena kita kwitansi. Kalau kwitansi itu berarti restitusi yang sah. Nah kalau urusan dengan PMA kan kayak begitu Bapak. Nggak ada pilihan lain. Ujung-ujungnya dia juga yang nawarin, Pak bagaimana kalau Bapak pakai konsultan? Tapi lebih mahal sedikit. Saya ngomong lagi sama atasan saya, udahlah Pak Eri ini nggak selesai urusannya. Dia pakai konsultannya temannya dia. Harganya tambah 10 juta, saya pakai jasa untuk konsultan. Tapi buat saya semuanya itu ada kwitansi, dan kwitansinya itu saya tunjukin ke sana. Bapak Ibu, betapa banyak
hal-hal yang menuntut Anda dan saya untuk hidup benar atau tidak benar dalam kehidupan. Makanya pemazmur dituliskan nih, supaya Anda dan saya tidak terjebak mazmur mazmur, nyanyi menyanyi, nyembah menyembah, tapi hidupnya nggak seperti itu. Kenapa ini ditaruh? Halakah itu bukan hanya bicara tentang jalan, tempat, road, bukan. Halakah itu adalah hidup bersama-sama. Inilah yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata tetap di dalam Dia itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani peripateo. Peripateo itu diterjemahkan ini, tetap. Tapi sebenarnya peripateo itu juga menunjukkan to walk, berjalan, hidup, to live with. Hidup dengan siapa? Hendaklah hidupmu dalam perjalanan hidupmu, bukan masalah tetap di dalam Dia. Waktu Anda dan saya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Dia masuk dalam hidup kita, Dia bersama-sama dengan kita. Bukan itu pengertian ayat ini. Tetap di dalam Dia bukan berarti Yesus ada di dalam kita dan kita jadi orang Kristen. Bukan itu. Sampai dengan seumur hidup kita tidak menyangkal nama Yesus. Bukan itu maksudnya ayat ini. Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena hendaklah hidupmu berjalan bersama-sama dengan Dia. Karena dari kata peripateo ini sebenarnya sebuah absorpsi dari sebuah kata Ibrani yang namanya halakah tadi. Kata halakah itu adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kalau kita lihat mengapa ini ditaruh dalam awal kitab Mazmur dan kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, dipelajari oleh Rasul Paulus sehingga dia menuliskan surat kepada jemaat di Kolose. Karena ternyata perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan dengan siapa kita, akan menentukan akhir hidup kita. Amin. Hasil itu tidak pernah bisa mendustai proses. Dari awal saya baru saja menyelesaikan menguji 10 orang mahasiswa program S3. Dari awal saya udah lihat 2 orang ini pasti bermasalah. Dan ujungnya betul, nggak bisa diungkit. Kenapa? Ya dari awal aja udah kelihatan proses-prosesnya. Sebelum layangan itu jatuh, dia singit dulu di atas. Benar. Pernah lihat siapa yang pernah lihat? Kalaupun nggak bisa main, kayak saya nggak bisa main layangan, saudara. Tapi nonton orang main layangan itu, kalau layangan mau jatuh itu ada tanda-tandanya. Benar kan? Udah nggak bisa dikendalikan, apalagi kalau udah putus benangnya. Itu begini, sedikit. Ini bentar lagi jatuh, saudara. Kenapa? Dia sedang mengalami proses kejatuhan sebelum benar-benar jatuh. Sama layangan mau dinaikin, kita bisa lihat ini bakalan terbang atau enggak. Dia nggak naik-naik, udah kan begitu. Ini nggak akan tinggi nih. Kenapa? Prosesnya nggak menuju ke atas. Nah, maksudnya itulah yang namanya halakah. Kita berjalan dengan Tuhan, bukan hanya sekedar mengikuti atau taat firman Tuhan, atau tahu firman Tuhan, atau datang ke gereja, atau mengangkat tangan buat Tuhan. Bukan itu. Tapi Anda dan saya to walk with God. Itu yang namanya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kekristenan itu bukan hanya sekedar teori. Kekristenan bukan hanya doktrin. Saya selalu berkata kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang dogma atau doktrin
itu begitu kuat dipegang orang, lebih daripada firman Tuhan itu sendiri. Kacau, saudara. Firman Tuhan itu harusnya otoritas tertinggi. Doktrin atau dogma apapun nggak boleh membuat Anda dan saya mempertahankan doktrin atau dogma lebih daripada firman Tuhan, lebih firman Tuhan. Ketika orang ribut-ribut beberapa waktu yang lalu, ada yang mengatakan, seorang hamba Tuhan yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat dan sebagainya dan sebagainya. Ada orang tanya kepada saya dan saya cuma jawab begitu. Kalau Yesus bukan juru selamat, berarti Gabriel itu bukan Gabriel ini, saudara. Kalau ini kan Gabriel, kalau yang malaikat itu Gabriel, saudara. Harus ada L-nya. Ini kan L Petrus, saudara. Bapaknya Petrus, saudara. Bin Petrus ini, saudara. Nah, Gabriel malaikat itu datang menemui para gembala di padang. Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu. Kalau Yesus nggak juru selamat, itu malaikat tipe, bukan tipe ya, tipe salah tulis. Hah? Kalau salah ngomong apa? Tifus. Daripada pusing-pusing pikir saudara ya. Kalau tipe itu kan salah tulis, betul kan? Kalau salah ngomong udah tifus saja lah saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malaikat Gabriel jelas dia kan nggak bisa salah. Dia ngomong hari ini telah lahir bagimu. Saya bilang udahlah, kamu nggak usah pusing-pusing doktrin. Nah, Bapak Ibu, tapi pernyataan hamba Tuhan ini itu bukan barang baru. Itu sudah ada sejak abad pertama sejarah gereja. Makanya konsili Nikea dibuat tahun 325 itu salah satunya karena ada seorang teolog yang bernama Arius yang mengeluarkan konsep-konsep. Jadi beberapa orang ya bertanya kepada saya, itu dari mana konsep itu? Saya bilang itu bukan konsep baru. Sama kayak ajaran tentang hypergrace. Itu bukan pengajaran modern, bukan pengajaran baru. Udah ada tiba heula. Sejak abad pertama sudah ada yang model-model begitu. Karena itu firman Tuhan sudah siap. Ada firman Tuhan, jangan hidup menyalahgunakan kasih karunia. Itu kan berarti sudah ada kasusnya. Jadi kasus-kasus penyesatan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman itu bukan barang baru, Bapak Ibu. Kenapa Anda dan saya perlu firm, perlu yakin, perlu teguh membaca firman Tuhan? Kenapa Anda dan saya perlu pegang firman Tuhan? Perlu tahu sendiri, perlu baca sendiri, perlu renungkan sendiri. Saya selalu terharu ketika masuk ke dalam suatu kamar, ya karena mungkin diizinkan dan saya lihat ada Alkitab di situ. Saya nggak mau tanya dibaca atau enggak, minimal sudah ada Alkitab di situ, aman saudara. Di balik novel-novel, di balik buku-buku, di balik catatan-catatan, kalau ada Alkitab di situ aja saudara, itu hati saudara. Masalah dibaca itu urusan dia dengan Tuhan saudara. Tapi kalau nggak ada Alkitab, sudah pasti nggak akan baca saudara. Tapi kalau ada Alkitab, ada harapan, ada tanda-tanda kehidupan saudara. Ya, coba makanya kalau di handphone kita juga tidak ada Alkitab, nah ini juga saudara. Ya, kalau di handphone Anda ada Alkitab, ada kemungkinan. Ya, saya setiap kali saya pergi dari Pontianak ke Sintang, 5,5 jam saya nyopir. Sebelumnya, beberapa hari sebelumnya saya sudah siapkan khotbah-khotbah atau pujian penyembahan, saya sudah download masuk semua. Terus begitu saya mulai nyetir, itu ya saya setel. Kalau bukannya bosan, kalau saya butuhnya bukan itu, saya butuhnya firman Tuhan, tinggal setel audio baik. Ya. Kalau bulan depan kakak saya minta saya melayani di Australia karena ada jemaat Pontianak yang kerja di Australia, dia mau pemberkatan nikah di sana. Saya harus melayani dia, pinjam gereja tempat kakak saya. Terus kakak saya bilang, harus kalian khotbah yang pertama khotbah bahasa Indonesia, yang kedua khotbah bahasa Inggris. Begitu ada instruksi begitu, saya ganti audio Bible saya pakai bahasa Inggris. Biar kuping ini jangan budak dulu gitu. Kalau kuping udah mulai kebuka, bentar lagi mulut kebuka. Ya kalau nggak ngantuk, itu aja dua kemungkinan saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nggak mungkin. Proses itu tidak akan pernah bisa membohongi hasil. Manusia itu tidak punya masa depan sejatinya. Anda mungkin kaget. Manusia itu punya masa lalu
dan sekarang. Kita nggak punya masa depan. Yakin Pak? Besok masih hidup? Hah? Yakin? Wah, hebat sekali Pak. Kita nggak tahu. Yang membedakan Anda dan saya besok masih hidup atau sudah pulang ke rumah Bapak itu cuma satu. Begitu bangun, melek. Bisa nggak? Betul nggak? Begitu Anda bangun tidur nggak bisa melek sama sekali. Bukan karena mata bengkak nangis semalaman, bukan saudara. Memang udah nggak bisa berbuat apa-apa. Anda dan saya sedang OTW menuju rumah Bapak. Betul saudara. Kalau badannya nanti ada yang ngurus loh. Tapi begitu Anda dan saya bisa bangun, berarti Tuhan kasih lagi kesempatan buat kita hidup. Sesimpel itukah hidup kita? Iya. Anda dan saya nggak punya masa depan loh. Maksudnya kita nggak bisa menentukan. Bukan berarti nggak boleh punya planning. Oh tentu saja harus punya planning dalam kehidupan. Ini sudah 2023. Ini sudah bulan Agustus. Bentar lagi akan selesai. Semua dibuat planning yang bagus. Tapi harus ditutup dengan satu kalimat. Kalau Tuhan menghendaki. Kalau enggak, jangankan tahun depan, jangankan bulan depan, jangankan minggu depan, masih yakin nggak besok pagi bangun? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inilah halakah. Jadi halakah yang dimaksudkan di sini itu bukan bicara tentang jalan. Ini jalan orang benar, ini jalan orang fasik, bukan. Tetapi tentang kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu selalu melakukan halakah dengan Tuhan. Itu maksudnya. Dari Mateo tadi. Hidup kita itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya terjemahan Alkitab bahasa Indonesia lama itu lebih tepat. Di sini dibilang begini. Saya bacakan. Percaya aja ya. Kalau nggak percaya nanti lihat sendiri. Sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Itu terjemahan Alkitab lama. Biasanya diambil dari King James Version. Kalau Alkitab kita yang baru sekarang NIV, New International Version. King James Version diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terjemahan lama. Sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Hiduplah bersama-sama dengan Dia. Hiduplah bersama-sama dengan Allah. Dan ini merupakan sebuah awal dari mazmur-mazmur yang akan Anda dan saya pelajari, renungkan dalam hidup kita, bahwa perjalanan kita dimulai dari satu keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan begitu Dia masuk dalam hidup kita, maka Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan Dia. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya di gereja, di rumah tangga, di bisnis, di pekerjaan, dalam pelayanan. Maka Bapak Ibu dengan saudara hormat, kalau nilai-nilai rohani yang ada dalam pelayanan sudah tidak bisa lagi dipercaya, tidak ada harapan bagi dunia. Lebih persempit lagi, kalau seorang hamba Tuhan tidak bisa lagi dipercaya integritas rohani, siapa lagi yang Anda mau harapkan Anda bisa ikuti dan percaya? Halo? Apa saya galak ini minta ampun? Semua yang Dia suruh kita harus ikuti. Satu kali adik saya ketahuan merokok. Saya juga merokok tapi nggak ketahuan. Pengalaman tetap lebih diperlukan. Dia merokok. Dan bapak saya marah sekali. Tapi saya heran, dia marahnya tapi dia nggak bisa mukul. Biasanya jangankan merokok, telat 1 menit aja dari jam 6 sore sampai di rumah udah dipukul. Tapi kali ini enggak. Terus karena rumah kita sempit, saya dengar ngomong dia sama Pak. Saya mama ngomong, tumben sahabat cuma marah doang. Papa saya ngomong, karena saya juga masih ngerokok. Kalau yang lain-lain dia berani hajar kita. Kenapa? Karena dia memang disiplin. Mulai dari jam 4:30 pagi, kamar kita tuh sudah digedor.
Itu gedoran pertama. Gedoran kedua itu nanti kira-kira 15 menit kalau belum ada gerakan. Gedoran ketiga itu udah bukan gedor lagi, digedor dengan keras dan dibuka pintu. Bangun! Kenapa? Karena dia dulu begitu. Tapi kok ngerokok? Saya juga heran. Habis, pikir saya habis di sini, habis dulu. Karena ketawa ngerokok. Saya juga langsung introspeksi diri, saudara. Dilihat masih ada nggak di tas saya bekas-bekas rokok. Takutnya dia langsung sidang semua kan. Biasanya dia begitu, saudara. Jadi saya cepat masuk kamar, saya lihat dia dimarahin, saya cepat masuk kamar. Saya lihat, oh aman. Samsung gue udah hilang, saudara. Udah gak ada bekas, aman, saudara. Saya pikir, tapi saya bukan nunggu supaya senang lihat adik saya dihajar, bukan. Saya lihat, waduh pasti dia marah banget. Kata marah. Saya juga heran. Kan belum kenal kasih karunia waktu itu, saudara. Jadi cuma heran aja, saudara. Nah, saya dengar itu ngomong sama mama. Mama bilang, bagus. Kamu sekarang sudah bisa menguasai diri. Bukan, saya bukan nggak bisa. Saya nggak bisa mukul. Kenapa? Saya juga masih merokok, katanya saudara. Tapi saya dengar itu, makin semangat saya merokok, saudara. Like father, like son, saudara. Malah saya harus lebih hebat, memele, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Anda dan kita itu nggak bisa punya standar ganda dalam hidup kita. Kalau sampai orang punya standar ganda dalam hidupnya, itu sudah termasuk golongan. Kalau dulu kita belajar kimia ya, ada susunan berkala unsur, golongan 1, golongan 2 sampai golongan apa? Ini 9. Apa itu golongan? Munafikun. Udah nggak ada unsur-unsurnya lagi, tapi sudah gabungan dari unsur-unsur, itu golongan 9, saudara. Tambahin 1 dalam susunan berkala unsur, tambahin lagi 1 lagi, itu yang paling kanan itu, saudara. Itu kan yang paling kanan selama ini golongan apa kan? Logam mulia kan? Masih pinter lah itu kayak saudara. Kalau SMA, kalau pelajaran SMA masih oke. Kalau kuliah jangan Anda tanya lah, saudara. Ini ada Pak dosen, saya jadi malu, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, halakah itu adalah sebuah gaya hidup. Makanya Bapak Ibu, saya ngobrol dengan Kopingan. Dia bilang, Pak, Bapak itu kalau saya minta khotbah berapa lama? Aduh, bukan apa-apa. Saya juga sebenarnya udah kesana kemari nih, udah begini. Iya. Kalau nggak hari Minggu gimana Pak? Kalau nggak hari Minggu bisa. Ya saya sebab mau bawa Bapak. Bukan hanya di khotbah di tempat saya, tapi juga di beberapa persekutuan doa di kota Surabaya. Kemudian saya tanya gini, di Surabaya, di gereja-gereja besar begitu, masih ada persekutuan doa? Iya. Banyak Pak, masih besar-besar. Loh siapa aja jemaatnya? Oh gabungan, iya. Kok bisa begitu? Yang pertama Pak, ada donaturnya. Loh, kok masih ada di luar gereja donatur? Saya bilang, saudara. Banyak Pak. Hari-hari ini ada banyak orang yang mendirikan gereja, tapi dia tidak mau jadi pemimpin. Saya jadi ingat, itulah yang saya lihat waktu saya dengan kakak saya melayani di Sydney. Ada satu gereja, pemimpinnya adalah pengusaha properti nomor 4 Australia. Dan kita diundang khotbah. Ada jemaat Indonesia saja, ada jemaat internasional, ada jemaat yang lain-lain. Seperti biasa, saya bagian Indonesia. Kakak saya khotbah, kakak saya bagian. Setelah itu diundang makan sama dia, kita ketemu. Pemimpin gerejanya yang Indonesia beda dengan pemimpin. Saya kan jadi bingung, saudara. Ini mana pendeta? Ini pendeta ibadah Indonesia, ini yang internasional. Kemudian nggak lama kemudian datang yang punya, yang undang. Dan kakak saya bilang, Bapak ini dia punya 4 gereja di Sydney. Indonesia, internasional, apa gitu, Afrika kalau nggak salah. Saya kan bingung, karena saya belum pernah ketemu dengan model yang begini. Saya bilang, jadi Bapak pendetanya? Oh bukan. Saya meng-hire, saya mengangkat pendeta-pendeta. Masih nggak nangkep di sini saya. Jadi yang nentuin garis besar kebijakan pelayanan siapa? Kami sama-sama. Tapi Bapak pemimpin, iya mereka bertanggung jawab sama saya. Bapak pendeta, bukan. Makin
laboratorium saya saudara ya. Tapi rupanya hal ini sudah mulai terjadi banyak di Indonesia. Mungkin karena saya jarang di Jakarta aja. Mungkin hal yang sama juga sudah terjadi. Ada banyak orang-orang sudah tidak percaya lagi yang namanya institusi gereja. Sama seperti orang-orang hari ini mendirikan partai politik. Beberapa pengusaha mendirikan partai politik. Kenapa? Karena tanpa dia dirikan partai politik, dia juga tetap harus keluar biaya. Dan daripada biayanya keluar ke orang lain yang nggak bertanggung jawab, maka dia buat parpol sendiri. Hari ini ada banyak pengusaha bikin persekutuan. Saya kasih foto-fotonya di Surabaya, tempatnya bagus banget. Orang banyak datang. Dan saya tanya, kenapa yang begini nggak masuk gereja? Sudah nggak percaya lagi sama gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau saja mereka menyadari Mazmur pasal 1 ini, tidak akan ada gejala-gejala seperti ini. Kekristenan adalah sebuah kehidupan. Penyembahan kita kepada Tuhan adalah sebuah kehidupan. Bukan hanya mengangkat tangan, bukan hanya menyembah Tuhan berlutut, bersorak-sorak. Saya terganggu dengan satu orang yang kalau ibadah, waduh, atraktif banget. Tapi saya mulai menangkap sesuatu yang berbeda. Sampai satu orang kasih tahu saya kenal betul dia. Coba nanti lihat habis ibadah di bawah. Kenapa kok? Orangnya begini, nikahnya juga nggak jelas, hidup pernikahannya belum. Tapi tungguin aja, lihat di bawah. Pak Edi naik mobil, nanti dia tunggu. Dan benar sudah. Belum nyalain motor, udah nyalain rokok dulu saudara. Padahal kalau di ibadah, waduh, minta ampun saudara. Malaikat kalah sama dia saudara. Kayaknya malaikat mesti berguru sama dia saudara. Karena atraktif sekali. Tapi kehidupannya nggak seperti ini. Kenapa bisa terjadi demikian? Dia tidak memahami Mazmur pasal 1. Dia lompatin Mazmur 1. Dia langsung masuk ke Mazmur 8. Sujud menyembah kepada Tuhan. Dia tidak perbaiki dulu hidupnya. Tetapi ada juga banyak orang yang hidupnya benar, tapi tidak pernah berekspresi kepada Tuhan. Bapak Ibu, Daud hidupnya benar dan tidak benar. Tapi dia juga orang yang selalu mengutarakan perasaan semua sikap hatinya untuk menyembah Tuhan. Mazmur 1 dibuat untuk menjadi barometer buat Anda dan saya, bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Apa yang Anda dan saya harapkan, apa yang Anda dan saya inginkan, itu tidak bisa tidak. Ketika Yesus terakhir mengumpulkan murid-muridnya, kita akan lihat ini terakhir ya, Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat yang terakhir. Lukas pasal 24 ayat yang terakhir. Terus mundur. Mundur lagi. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Allah. Yesus mengangkat tangan untuk memberkati mereka. Dia bilang untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang ingin hidupnya, pelayanannya, rumah tangganya, bisnis pekerjaannya diberkati. Tapi mereka tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Banyak orang ingin mengalami kuasa roh, tapi mereka tidak mau tunggu, tinggal sampai kamu diberkati. Kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita tetap membutuhkan respon untuk Anda dan saya percaya. Benar. Itulah halakah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, ada 2 orang yang diangkat Tuhan dalam perjanjian lama sebelum Taurat itu ada.
Betul? Siapa ya orang itu? Henok. Satu Eli. Tapi ada satu orang yang bernama Nuh. Itu juga adalah orang yang bergaul dengan Allah. Banyak orang hari-hari ini ngomong bahwa kita ini keturunan Adam. Betul semua. Tapi lebih tepatnya saudara, kita ini semua adalah keturunan Nuh. Mengapa? Karena pada waktu Nuh ada, anak-anak yang lain itu tidak ada, mati oleh air bah. Jadi keturunan Adam itu masih ada dua. Adam yang mana? Ya, Adam yang melahirkan Kain atau Adam yang melahirkan siapa? Seth. Betul? Seth itu anaknya Nuh. Sem, Ham, Yafet. Adam melahirkan 3 anak. Yang pertama Kain, Habel, Seth. Kalau dibilang anaknya Adam, itu masih ada kemungkinan anaknya Kain. Betul? Anaknya Kain itu tidak disebut sebagai anak-anak Allah, karena dari sononya sudah jahat. Itu sebabnya Allah murka dan Allah mengirimkan banjir. Hanya keturunan Nuh yang dibiarkan tinggal. Sebenarnya lebih tepat kalau Anda dan saya ini adalah keturunan Nuh. Tapi nama Nuh kurang familiar dan kurang top. Banyak orang kasih nama Adam, tapi jarang kasih nama Nuh, saudara. Padahal ini nama yang bagus. Ya, nanti kalau cucu yang kedua laki-laki, usul Nuh. Noah nanti jadi rocker. Nuh. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Kata bergaul itu halakah, walking with God, berjalan bersama-sama dengan Allah. Ketika Anda dan saya lakukan ini, percaya saja, bukan berarti kita bebas dari masalah, bukan berarti setiap doa kita dijawab, bukan berarti kita tidak pernah menghadapi tekanan, tapi ketika Anda dan saya berjalan bersama dengan Allah, kita bahkan berani bersukacita di tengah badai. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Itulah halakah, berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan itulah yang dikemukakan, yang disusun oleh si Ezra sebagai mazmur yang pertama, untuk menjadi sebuah awal dari kehidupan kita. Jalan manakah yang Anda dan saya pilih? Amin. Mari kita bangkit.